Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nonton video-video kami, sudah mengikuti pelayanan-pelayanan kami, dan juga sudah bantu share video-video kami. Kiranya video-video itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa dengan seorang pemuda dari timur Indonesia, lebih tepatnya di kota apa tadi? Kota Serui, Ibu, kota Oh, besar. dari kota Serui. Kita sapa Iya. dulu Glenn Sihombing. Kita kenalan dulu dengan dia nih, anak muda yang luar biasa sekali. Shalom, Siap, Ibu. Glenn. Shalom, Ibu. Shalom, apa kabar, Pak? Puji Tuhan, sejauh ini Baik ya. baik, Ibu. Nah, Bang Glenn, ngomong-ngomong nih, di Iya. Serui sudah berapa lama nih? Kalau di sana sekitar 1 tahun 4 bulan, 1 tahun 6 bulan, Ibu. Kok bisa sampai di sana itu? Cerita dong. Kalau perjalanan saya sampai di Papua, tepatnya di Serui, kota besarnya, Ibu, saya itu mendaftar di guru pedalaman melalui Yayasan Ibu Heni Kristianus. Nama yayasannya itu Yayasan Tangan Pengharapan. Nah, ketika itu saya mendaftar, puji Tuhan saya keterima, dan saya ditempatkan di daerah Papua, Ibu, pedalaman Papua. Itu sih lebih kurang, kenapa saya bisa ke Papua sampai sekarang. Oh gitu. Bagaimana? Menyenangkan? Punya pengalaman baru di Papua? Sangat-sangat menyenangkan sih, Bu. Nah, Maksudnya menyenangkan sekaligus juga membuat hati teriris-iris sih, Bu. wow. Kenapa? Bisa sharing dong, biar kita tahu. Ya, kayak saya merasa bahwa tahun 2020 yang sudah modern ini itu, Ibu, masih ada daerah-daerah yang sangat tertinggal sekali. Ada daerah-daerah yang tanpa listrik, tanpa sinyal, dan lebih mirisnya lagi, bicara tentang pendidikan di sana tidak berjalan dengan baik. Itu sih membuat miris. Akhirnya anak-anak sampai kelas 6 SD mereka belum bisa tahu tulis, belum bisa tahu baca. Seperti itu sih, Bu. Dan saat mereka masuk SMP, akhirnya banyak dari mereka yang minder dan akhirnya lebih memilih kembali ke kampung, Ibu. Dan melanjutkan hidup di kampung. Itu Nah, sih membuat saya miris. miris banget ya, karena kalau Iya. kita lihat pendidikan di Pulau Jawa khususnya ya, itu sampai ke dusun pun ada gitu pendidikan, dan semua anak mendapatkan pendidikan yang baik dalam arti ada guru gitu. Nah, Ya. saya pun tahu karena dulu pernah di Papua ya, suami saya berdinas selama di Papua dulu. Jadi saya tahu memang di daerah pedalaman sangat sulit, tidak ada tenaga guru, tenaga medis yang kayak begitu kan nggak ada ya, yang memang Iya. jadi tertinggal banget. Kasihan mereka yang di pedalaman tidak mendapat hak sebagai warga negara gitu, yang harusnya mendapat pendidikan, itu mereka tidak bisa mendapat pendidikan yang baik karena kekurangan tenaga guru. Ya, begitu ya. Iya, benar-benar, Ibu. Mhm. Tapi di lain sisi sih, Bu, saya mendapatkan kenapa di sini tenaga gurunya sangat jarang ada di tempat lah istilahnya. Bisa dikatakan seperti misalnya kepala sekolahnya, Ibu, ya. Itu dia bisa datang hanya saat ujian saja, saat ulangan. Selebihnya menghabiskan waktu di kota. Begitupun juga guru-guru kontrak. Sama saja, Ibu. Tapi di lain sisi saya tidak menyalahkan mereka sih, Bu. Karena ya mungkin hak-hak mereka tidak terpenuhi saat itu. Karena pastilah bukan bukan berarti mereka itu mata duitan atau bagaimana, tapi tetap pasti mereka butuh biaya untuk hidup mereka sih, Bu. Mhm. Mungkin itu sih membuat mereka akhirnya memilih ke kota, mencari pekerjaan di kota. Seperti itu sih. Terus Siap. ya,
Guru nggak ada di tempat, terus gimana itu? Ini Bu, saya lihat bahwa kenapa guru tidak ada di tempat, di lain sisi ya, mungkin mereka dipertanyakan integritas mereka sebagai seorang guru seperti apa ya. Tapi satu sisi lain lagi, kenapa mereka tidak ada di tempat, karena mungkin hak-hak mereka itu tidak terpenuhi. Bukan berarti bahwa mereka, wah guru ini cari uang bagaimana, bukan seperti itu. Tapi mungkin tidak ada biaya hidup yang bisa uang yang bisa mencukupi biaya hidup mereka selama di itu Bu, selama Pedalaman. di pedalaman ya. Nah, akhirnya banyak guru-guru yang eh, pergi ke kota mencari pekerjaan baru di kota gitu. Dan untuk memenuhi tugas tanggung jawab mereka ya akhirnya mereka datang hanya saat ujian, saat ulangan, memberikan ulangan, memberikan ujian. Akhirnya ya anak-anak mau jawab apa gitu ya, nggak tahu lah mau jawab apa kan ibu ya. Jadi akhirnya untuk mengakali itu ya anak-anak hanya dinaikkan saja, dinaikkan saja, dinaikkan saja. Dan pada akhirnya ya kembali lagi saat SMP akhirnya mereka minder, nggak tahu apa-apa, akhirnya ya udahlah pulang ke kampung aja, mungkin bantu-bantu orang tua di kampung kah atau bagaimana. Dan lebih Hmm. parahnya lagi ya akhirnya banyak mereka yang menikah muda sih bu. Wah. Nah, sekarang Glenn, guru-guru itu apakah pegawai negeri atau swasta? Ada pegawai negeri, ada guru kontrak gitu. Tapi kalau swasta tidak sih. Berarti kepala sekolah PNS dong. Iya, pasti Bu. PNS kan kita tahu bahwa PNS kan menerima gaji setiap bulan gitu. Kok bisa ada Iya. PNS yang tidak menerima gaji? Nah, itu saya kurang tahu bagaimana sistemnya Ibu ya. Tapi maksudnya guru-guru sana mengeluhkan hal seperti itu. Keluhan-keluhan mereka, aduh gaji belum masuk ini, kami sudah bagaimana-bagaimana ini, ya sudahlah. Seperti itu. Tapi saya tidak mengetahui sistemnya lebih jauh seperti apa sih Ibu. Tapi Hmm. ketika kami tanya kenapa tidak ke sini, ya bagaimana kami tidak ada penghasilan seperti itu sih Ibu. Penilik pun nggak ada penilik sekolah. Ada nggak penilik sekolah? Hah, sama saja tidak ada Ibu. Maksudnya kebetulan yayasan tempat saya sekolah ini yayasan yang diolah swasta Ibu ya. Namanya YPK, Yayasan Pendidikan Yayasan, Kristen. ya. Nah, kalau kita tahu sendiri swasta pasti sistem-sistemnya sangat terorganisir Ibu ya. Hmm. Maksudnya untuk memperhatikan guru mungkin mereka turunlah sesekali ke desa-desa untuk melihat wah bagaimana kehidupan mereka. Tapi selama saya ada di sana belum ada saya melihat dari mereka akan turun ke sana. Akhirnya ya sama saja sih Ibu. Jadi Glenn mengajar di SD YPK. Iya, Yayasan Pendidikan Kristen ya. Hmm. Hmm. Tapi kepala sekolahnya nggak ada. Nggak ada di sana kepala sekolah. Nggak ada. Hampir di semua yang tangan pengharapan masuk, kami kebetulan di Yapen ini Bu ada sekitar 10 center. Dan permasalahannya sama, tidak ada guru, tidak ada kepala sekolah, itu sudah permasalahan yang sama semua lah gitu. Wow. Jadi berarti kalianlah yang survive di sana ya? Betul Ibu, betul. Dan kalian yang stand up buat anak-anak di dusun-dusun ya? Iya, istilahnya kami tidak bergabung lah dengan pemerintahan, maksudnya kami tidak bergabung dengan eh, aparat-aparat di sana seperti itu. Jadi kami berdiri sendiri di sini, Bu. Eh, Bagaimana perkembangan anak-anak yang ditinggal guru-gurunya, kemudian eh, Bang Glenn mengambil alih untuk mendidik mereka? Bagaimana perkembangan mereka? Ya, puji Tuhannya Ibu, sejauh saya ada di tempat saya bertugas, saya melihat bahwa anak-anak itu sudah semakin luar biasa sih Ibu.
Artinya yang kecil itu, misalnya yang kecil-kecil sudah tahu, ada sebagian yang tahu baca, sudah ada yang tahu tulis, begitu tuh. Dan kalau di desa kami, Bu, anak-anaknya itu menyukai matematika. Jadi karena mereka akhirnya sudah menyukai matematika, jadi mereka sangat antusias gitu, Ibu. Maksudnya kami sudah bisa belajar sampai kali-kali, sampai bagi-bagi seperti itu, Ibu. Dan kebetulan beberapa bulan yang lalu kami kayak mengadakan olimpiade sih, Bu. Olimpiade antar sekolah-sekolah yayasan Tangan Pengharapan yang ada tuh, Bu. Dan puji Tuhan melihat antusias mereka, saya melihat bahwa yayasan ini berdampak besar sih, ada di sekolah-sekolah yang ada di Tiapin Utara terutama, Ibu. Karena perkembangan anaknya luar biasa sih. Dari yang tidak tahu tulis, akhirnya tahu tulis, tidak tahu baca, tidak tahu baca, terus mereka bisa mengerti matematika, itu sebuah hal yang luar biasa sih. Dari yang tidak tahu apa-apa istilahnya ya. Itu anak-anak usia dari berapa sampai berapa yang Glenn pegang? Kalau kami SD sampai palingan usia 12 nih, Bu. Oh, Sampai usia 12. ada berapa anak yang Terus dipegang khususnya sama Glenn? Ada berapa anak yang diajarin sama Glenn? kalau di center kami itu ada 54 anak, Ibu. Dan saya pegang sekitar 25 anak lah. Karena saya punya kelas kecil dan teman saya pegang kelas besar seperti itu. Kami bagi dua. Kami pegang tiga kelas, Ibu. Tapi tetap pengajarnya sama aja karena ya permasalahannya sama saja sih, Ibu. Seperti itu. Miris ya, di saat Indonesia sudah sangat maju. Itu dia, Bu. Itu saya sangat terpukul sih. Maksudnya, wah saya melihat di kota-kota besar ini mereka sudah begitu maju luar biasa. Istilahnya di pedalaman kayak masih baru mau berjalan gitu. Merangkak Saya ya. anak-anak di kota sudah bisa lari lah ya. Itu sih, Bu. Eh, apa pengalaman yang sangat membahagiakan Glenn di sana? Mungkin dengan Pengalaman yang membahagiakan saya, Ibu ya. Banyak sih, Bu. Tapi ya paling paling besar itu bagi saya waktu saya mengajar anak di kelas 4 sekarang, Ibu. Nah, waktu itu dia kayak minta, "Pak Guru, ajarkan saya bahasa Inggris, Kak." Terus saya langsung terkejut, kok. Kok ini sudah saya dalam pikiran saya, ini loh padahal anak pedalaman tapi punya semangat juang belajar yang lebih gitu. Itu membuat saya bahagia sekali sih, Bu. Dan saat itu saya mengajarkan dia bahasa Inggris dan lumayan lah dia sudah tahu nama-nama hewan, nama-nama buah, seperti itu sih. Itu salah satunya sih, Bu. Tapi luar biasa sekali. Sebenarnya tuh anak-anak di Papua tuh anak-anaknya yang pandai. Iya, betul. Banyak yang pandai sebenarnya karena banyak juga yang seperti lolos bisa orang untuk pendidikan pilot itu kan susah ya. Tapi Iya, Bu. mereka tuh banyak yang lolos gitu, yang dari pedalaman justru yang lolos. Iya sih, Bu. Mereka Benar-benar, sebenarnya Ibu. pandai, tapi keterbatasan guru membuat mereka. Iya, itu dia. Benar, Ibu. Benar sekali. Saya setuju sih itu, Ibu. Kalau pemerataan pendidikan di Papua ini semakin merata dan semakin didukung fasilitasnya, ya pastilah saya bisa melihat bahwa generasi-generasi Papua ini bisa berdiri untuk Indonesia beberapa tahun ke depan. Betul. Tapi kalau asalkan diratakan pendidikannya, itu sih. Saya setuju sih. Semoga video ini ditonton sama pejabat-pejabat yang berkompeten dan
Mungkin bahkan Pak Jokowi tonton Puji video ini Tuhan. supaya Pak Amin, Ibu. Jokowi Amin, amin. tahu ya bahwa di Papua tuh banyak guru yang tidak digaji. Nah, gajinya kemana tuh? Kasihan sekali para guru. Itu dia, Ibu. Saya juga tidak mau berkomentar lebih, maksudnya biarlah nanti masyarakat yang menilai, Ibu ya, pemerintah yang menilai. Jadi sepengetahuan saya seperti itu sih, Ibu. Bagaimana dengan pendidikan agama buat mereka? Ini agak sulit sih, Ibu, membicarakan ini. Tapi ya, saya melihat sih, Ibu ya, ini bukan pendidikan, bukan seperti apa ya, seperti gereja pun, Ibu. Ibu tahu sendiri bagaimana apa ya, semangat api-api Papua Merdeka di sini, tuh, Ibu. Nah, maksudnya saya pikir gereja akan di sebuah solusi. Ini yang saya berbicara di kampung saya saja, Ibu. Saya pikir bahwa gereja bisa disolusi dan mengajarkan sebuah kebenaran. Tapi percaya tidak percaya, Ibu, gereja menjadi sebuah pintu untuk menyusupkan semangat itu terus, Ibu. Itu sih, Ibu, yang saya lihat di desa saya, Ibu ya. Jadi akhirnya anak pun ya, maksudnya kalau bicara tentang pendidikan agama ya, agama yang mana seperti apa dulu gitu kan. Itu yang membuat saya cukup kecewa sih, Ibu, terutama dengan gereja saya yang ada di sini. Ya, gereja tidak Itu mengambil sih. peran sebagaimana mestinya gereja. Ya, itu, Ibu. Lurus tanpa memihak kemanapun dan harus membawa Injil, mengajarkan Injil. Betul. Karena Iya. gereja adalah bagian daripada iman kita, iman percaya kita. Kita punya Benar. gereja untuk disitulah tempat kita berkumpul dan membangun iman bersama. Tapi kalau Iya, gereja betul, sudah betul. menjadi ranah politik, juga disusupi dengan politik, gereja seperti apa? Kalau ketika gereja tidak Makanya saya mengajarkan cukup kasih kaget sih, lagi. Bu. Benar. Saya cukup kaget sih, Bu, mendengar dan melihat sendiri hal itu. Saya pikir, maksudnya saya bukan berusaha mengkotak-kotakan ya, Bu ya, tapi maksudnya, wah, di Papua ini kan mayoritasnya Kristen, pasti mereka mayoritasnya kasih lah, sih mau mengajarkan banyak jalan kebenaran, tapi yang saya lihat seperti itu, Ibu. Jadi ya, saya nggak bisa berbicara tentang kebenaran apa yang mereka ajarkan, karena yang mereka ajarkan justru itu sih, Ibu. Tapi puji Tuhannya sih, Ibu, kalau di kampung kami itu tidak seanarkis lah yang ada di kota-kota, Ibu. Pegunungan ya. Istilahnya mereka hanya berbicara besar saja, lantang, tapi tidak mengganggu kami guru-guru gitu. Karena mereka Hanya tahu guru menanamkan. itu sangat penting di dalam kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa Iya. gurulah yang bisa mendidik mereka menjadi seseorang. Gitu. Ya, puji Tuhan, ajarkan. Ini pesan dari aku secara pribadi, dari ibu secara pribadi ya. Didiklah anak-anak didikmu Iya. dengan penuh kasih dan ajarkan Iya, Ibu. mereka bagaimana sebenarnya pribadi Kristus itu. Tuhan Yesus itu pribadi yang seperti Iya. apakah gitu. Dan itu yang harus Siap, Ibu, kalian siap. tonjolkan. Saya percaya dengan Benar. dan selalu minta pertolongan Roh Kudus, berdoa minta tuntunan Roh Kudus, selalu Amin. Siap, Ibu. mengajarkan mereka dengan sedikit-sedikit masukin dengan firman Tuhan. Kalau bisa ajarkan mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Siap, Ibu. Karena firman Tuhan yang kita lepaskan tidak pernah kembali sia-sia. Percayalah. Amin, amin, Ibu. Pernah kembali sia-sia.
Salah satu buktinya saya. Dulu diinjili sama teman-teman saya yang Kristen, biasanya saya ngamuk, saya marah gitu sama mereka. Tapi benar loh, firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Benar, benar ya. Kamu Iya, ajarin mereka, benar-benar ya. didik mereka dengan kasih. Pasti bisa lah. Iya. Terus kendala-kendala apa saja yang kamu alami yang membuat kamu kadang-kadang sedih gitu, itu apa? Oh, pertama ya pasti eh peran orang tuanya sih, Bu. Artinya saya juga tidak mau menyalahkan orang tuanya ya, karena saya tahu pendidikan di Papua saat itu kan tidak begitu diperhatikan. Jadi akhirnya mental orang tua pun, ah udahlah, mending lebih baik bantu orang tua saja. Saya tidak menyalahkan itu, tapi yang menjadi kendala saya itu juga, Ibu. Maksudnya ada anak-anak yang maksudnya jam sekolah tapi diajak ke kebun, terus diajak pergi ke desa lain, itu kan akhirnya membuat anak-anak jadi tertinggal tuh. Maksudnya anak lain sudah sampai mana, dia baru lagi memulai. Seperti itu, Ibu. Hmm. Terus, ya secara pribadi ya, saya kayak sebelum-sebelumnya, Ibu ya, kayak masa kecewa ketika mereka terus mengobarkan semangat-semangat itu sih, Ibu. Tapi setelah beberapa waktu kemudian saya akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan ya. Maksudnya bahwa ya betul sih, eh, semua itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang penting kita kerjakan bagian kita. Ya, betul. Ya seperti Ibu bilang tadi, bahwa firman itu nggak akan Kembali sia-sia. pulang dengan sia-sia. Dan saya yakin itu. Ya, saya menaburkan apa yang saya taburkan, terserah apapun jadinya nanti ya Tuhan yang atur sih. Itu sih kendala yang pertama, tapi orang tua sih, Bu. Yang masih kami berjuang untuk istilahnya mengedukasi orang tua juga supaya mengajak anak-anaknya, ayo supaya dorong anak-anaknya ke sekolah gitu. Itu masalah utamanya sih, Bu. Ya, sebenarnya Dan mungkin karena kalau keterbatasan dibilang fasilitas, gimana Ibu? fasilitas. Kenapa? Fasilitas Kalau, memadai. kalau misalnya kalau dibilang fasilitas pun ya kami juga tidak bisa berharap banyak dengan itu. Jadi kami menggunakan apa yang ada di sana saja, apa yang ada di alam sana untuk melatih, saya melatih dasar-dasar mereka dulu. Sebelum mereka nanti memutuskan sekolah, melanjutkan sekolah ke SMP, SMA, baru kan mereka pasti bakal dibarengi dengan fasilitas-fasilitas yang baik gitu. Hmm. Itu sih, Bu. Terus apa? Di waktu senggang, Glenn biasanya lakukan apa? Ya, palingan saya kayak ngajak anak-anak bermain, Ibu. Terus kami juga ada istilahnya setelah pulang sekolah itu pasti ada bimbel-bimbel, ingin belajar belajar tambahan. Di situ saya kalau saya secara pribadi kayak melatih supaya mereka memahami apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar. Ya. Jadi saya kalau ke kota pas saya download video-video tentang pembelajaran. Setelah sampai di desa, kalau waktu bimbel, saya putar video dan membuat pertanyaan di dalam video tersebut. Gitu, Bu. Jadi melatih mereka bisa memahami apa yang mereka baca. Hmm. Karena kesulitannya ya itu. Mereka mungkin bisa sekarang sudah bisa membaca, tapi mereka nggak ngerti apa yang mereka baca gitu sih. Oh, Itu sih, Bu. Jadi saya mulai mencoba untuk itu sih. Supaya mereka paham. ya Itu sih. mudah-mudahan pemerintah daerah juga bisa memperbaiki apa yang kurang yang menjadi Amin. Amin, amin. kebutuhan Amin, Ibu. anak-anak, terutama untuk pendidikan mereka. Karena anak-anak itu adalah apa? harapan harapan bangsa. Bagaimana Ya, betul, Ibu. bagaimana kita bisa maju satu negara kalau kita masih dalam pendidikan sangat terbelakang. Mungkin Benar-benar, berbeda Ibu. kondisi di Papua ya, mungkin kondisinya juga berbeda dengan
kondisi di Jawa atau di Kalimantan maupun Sumatera ya. Iya, Ibu. Benar, benar, benar. Karena di Sumatera masih baik lah, dalam arti anak-anak di dusun pun pendidikannya baik lah. Iya, benar sih, Ibu. Saya kebetulan saya juga orang Sumatera, jadi saya melihat Sumatera juga pendidikannya istilahnya sudah bisa maju lah. Tapi ya di daerah-daerah Papua, khususnya daerah timur, kayaknya memang saya melihat ada sebuah ketimpangan sih, Ibu. Dan saya ya kita sama-sama berdoa supaya pemerintah bisa memperhatikan lebih mereka sih. Iya. Itu sih paling utama sih, Ibu. Sebenarnya dari anak-anak itu tadi seperti yang Glenn bilang ya, bahwa mereka pandai gitu sebenarnya ya, dan suka belajar Iya, matematika. Mereka butuh guru yang lebih bagus gitu ya, yang bisa lebih punya kasih buat mereka, yang bisa mengajarkan mereka sungguh-sungguh. Juga mereka di iya, samping itu juga butuh sekali uh, pengajaran agama yang benar. Gitu. Jadi benar, tugas Ibu. kalian yang di sana berdua luar biasa beratnya. Saya sudah bisa bayangkan. Tapi kita bersyukur karena Ibu Heni begitu memperhatikan Iya, ya untuk iya. pendidikan Saya harus sih, anak-anaknya. Ibu. Benar-benar. Berterima kasih sekali buat Bu Heni yang luar biasa sekali yang sampai memperhatikan anak-anak di pedalaman ya untuk pendidikan mereka. Kiranya Iya, Tuhan betul. terus memberkati beliau dan bisa menambah lagi Amin. tenaga-tenaga guru lagi seperti Glenn supaya bisa Amin, lebih amin, banyak Ibu. guru yang mengajar di tempatnya di pedalaman-pedalaman di Papua ya khususnya. Iya, Kira bukan cuma Papua, di NTT, di Maluku juga demikian sih yang Kalimantan juga demikian ya iya, daerah Ibu. yang terbelakang juga banyak sekali gitu. Ya mudah-mudahan itu juga menjadi satu perhatian dari Dinas Pendidikan bahwa jangan bos-bos itu yang di provinsi maupun kabupaten enak-enakan tanpa memikirkan masa depan anak bangsa. Gitu, kasihan ini. Benar, Mereka benar, Ibu. butuh pendidikan. Nah, padahal gaji di Papua tuh cukup besar loh. Iya, kalau dibilang besar, besar sih, Ibu. Kalau di Iya, Papua pasti besar. gaji pegawai negeri di Papua itu kalau tidak salah kalau di Heeh. pedalaman yang bertugas di pedalaman tuh biasanya kalau tidak salah ada tunjangan kemahalan yang 100% setahu saya. Hmm, Setahu saya tidak tahu sekarang ya, tapi dulu waktu iya, iya, iya. saya masih ikut suami di Papua, uh, Hmm, setahu saya demikian bahwa ada tunjangan kemahalan tuh 100%. Jadi kalau guru atau tenaga medis tidak sampai ke pedalaman-pedalaman itu ada apa? Berarti kan dinas dinas yang bersangkutan tidak tidak working ya, tidak berjalan baik tentunya. iya, seperti itu mungkin, Ibu. Saya juga tidak bisa berbicara lebih jauh kan, karena saya tidak ada di sana. Ya, semoga saja, maksudnya guru pun akhirnya lebih berintegritas dan dinas pun juga berintegritas untuk akhirnya bersinergi supaya bisa memajukan pendidikan-pendidikan Ya, sih. harusnya begitu ya. Dan saya sangat bersyukur ada orang-orang muda seperti kalian yang mau ditugaskan di tempat yang sangat jauh dari kota, yang tidak ada internet, tidak ada listrik nggak? Ini listrik kami pakai panel surya, itu pun baru beberapa bulan ini, Bu. Jadi kayak kami Berarti dikasih tidak ada tabung PLN-nya dari nggak ada tabung ya? PLN. Nggak ada ya? Tidak.
pakai tabung listrik saja Ibu, kami cas, terus nanti kami gunakan untuk penerangan seperti itu. Tapi enak sih Ibu, Kayak hidup di zaman menikmati purba lah. ya. Tapi menikmati juga sih Ibu. Artinya rasa kami tidak menikmati kota itu terbayarkan ketika melihat mereka berkembang sih. Iya, betul. Pasti ada Itu rasa sih. kepuasan ya. Iya betul Ibu. Kalian berdua tuh sama-sama guru Kristen kan? Iya. Sama-sama ya kan? Emang kebetulan pasti yang diterima maksudnya yang ada Kristen sih Bu sejauh ini. Maupun Kristen Katolik, Kristen Protestan. Ya. Puji Tuhan ya, kalian bisa ditempatkan di sana yang punya semangat terus untuk mendidik anak-anak yang di tempat-tempat terpencil. Ibu bisa bayangkan anak-anak itu yang anak-anak kecil yang masih lugu, kemudian belum tahu apa-apa dan kehidupan mereka sangat tradisional yang tahunya cuman kehidupan yang ya seperti itu, yang mungkin ke kebun, mereka tidak antusias untuk pendidikan gitu, dan orang tuanya juga tidak mendorong mereka untuk belajar yang baik. Wah, saya bisa bayangkan apalagi guru tidak mengambil peran sebagai seorang guru di sana. Dan tapi bersyukur puji Tuhan anak-anak itu pasti sangat beruntung sekali mendapat guru seperti kalian yang mau ditempatkan di sana. Wow, terima kasih sekali Bu Heni. Terima kasih banget Ibu Heni. Mungkin Ibu Heni menonton video ini. Terima kasih banget Bu Heni untuk perhatiannya buat pendidikan anak-anak di daerah-daerah terpencil yang memang mereka butuh sekali pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Heni bisa lebih luas lagi dan lebih banyak lagi bisa mengirim guru-guru seperti Glenn ini ke tempat-tempat terpencil khususnya di Papua supaya mereka bisa lebih banyak yang mendidik anak-anak di sana, mendidik mereka dengan baik tentunya. Di samping mengajarkan tentang pendidikan formal, tapi mereka juga bisa mendidik mereka untuk lebih mengenal Tuhan Yesus, pribadi Yesus yang seperti apa. Yaitu bahwa Yesus itu penuh kasih dan Yesus itu maha mengampuni. Amin Ibu, amin. Oke Mas Glenn, terima kasih banget sudah ngobrol-ngobrol, sudah curhat-curhat. Siap Ibu. Ya. Oke, terima kasih banyak saudara sudah nonton video kami. Jangan lupa di like dan subscribe dan tolong bantu share agar video ini boleh menjadi berkat buat banyak orang dan mungkin saudara yang bersimpati dengan keluhan-keluhan Glenn ini bisa menghubungi saya di 081 225 198945 dan saya akan menghubungi, saya akan memberi apa yang saudara sampaikan itu akan saya sampaikan ke Glenn karena Glenn akan kembali ke tempat dinasnya yang tidak ada sinyal, tidak ada internet, boro-boro ada internet, lampu saja nggak ada. Jadi saudara bisa menghubungi saya dan saya kalau dia ke kota dia hubungi saya dan saya bisa menyampaikan. Demikian saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.